Yo yo yo, apa kabar semuanya? Welcome back buat Sobat Setia Manhwa Story dan selamat datang juga buat kalian yang baru mampir atau baru nonton di channel ini. Di kesempatan kali ini Mimin mau pindah genre dulu ya. Mohon maaf buat kalian yang masih nunggu lanjutan video sebelumnya karena memang belum sempat diupload. Oke, tanpa banyak cengcong, kali ini Mimin bakal ngebahas cerita yang unik dan anti-mainstream tentang seorang mage yang justru harus menjalani hidup dengan mengkonsumsi narkoboy cuy. Kedengarannya aneh, justru disitulah serunya. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, stay di sini sampai habis dan selamat menikmati kisahnya. Di sebuah dunia yang tertutup oleh kegelapan pekat, udara terasa berat, sunyi, dan asing. Seakan tempat itu menolak kehadiran makhluk hidup. Apa ini tempatnya? Lokasi terakhir dari pertarungan panjang ini, Kastil Raja Iblis. Suara seorang pria memecah keheningan. Langkahnya terdengar pelan namun mantap. Ia berjalan maju tanpa sedikit pun keraguan melewati barisan pasukan iblis yang berdiri rapi di kedua sisi. Tatapan mereka kosong menunggu perintah. Di ujung, di atas singgasana hitam yang menjulang, sosok Raja Iblis telah menanti. Untuk seorang manusia yang mampu mencapai tempat ini, kau tidak buruk. Suara itu bergema dalam dan menekan. Namun disinilah akhir perjalananmu. Tanpa aba-aba lain, Raja Iblis mengangkat tangannya. Pasukan iblis bergerak serempak menyerbu. Pria itu justru tersenyum tipis. Kedua tangannya terangkat, merapal mantra dengan tenang. Cahaya sihir berputar, lalu membentuk dua pistol di genggamannya. Tembakan demi tembakan dilepaskan. Sihir mengalir melalui laras senjata, menghantam musuh dengan akurasi sempurna. Pasukan yang terkenal kuat itu tumbang satu persatu, seolah tak mampu menahan serangan tersebut. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Bullet Dance. Skill itu diaktifkan. Gerakannya menjadi cepat dan berirama, tembakan menyapu seluruh medan. Dalam sekejap, tempat itu dipenuhi gema sihir yang memudar bersamaan dengan jatuhnya pasukan terakhir. Tiba-tiba, sebuah serangan datang dari belakang. Namun tidak mengenai apapun. Asap dari serangan itu masih berputar ketika perlahan berkumpul di satu titik. Dari dalam pusaran tersebut, moncong senjata muncul, tepat mengarah ke hadapan monster penyerang. Terlalu lambat, ucap pria itu santai. Beberapa waktu berlalu, seluruh bawahan Raja Iblis telah musnah. Singgasana berderak, cengkeraman Raja Iblis menghancurkan sandarannya sendiri, menandakan amarah yang tak lagi tersembunyi. Akhirnya kau turun juga, ujar pria itu. Raja Iblis bangkit, senjatanya terangkat, aura gelap menyebar luas, menekan ruang di sekitarnya. Mata ketiganya bersinar terang, lalu sebuah serangan cepat melesat. Pria itu nyaris tak sempat bereaksi, ia menghindar di detik terakhir. Tanpa memberi celah, Raja Iblis sudah berdiri di hadapannya. Pria itu menyilangkan kedua senjata untuk menahan serangan berikutnya dan terpental mundur akibat benturan energi. Ia melompat ke samping, membalas dengan tembakan beruntun. Namun serangan itu menghilang sebelum menyentuh sasaran, seolah ditelan penghalang tak kasat mata. Tindakan yang sia-sia, ujar Raja Iblis dingin. Akan kutunjukkan perbedaan di antara kita. Satu tangan terangkat, sebuah bola hitam terbentuk, berputar perlahan seperti lubang kehampaan. Satu menjadi dua, dua menjadi empat. Bola-bola itu melesat. Pria itu bergerak sekuat tenaga, menghindari sambil membalas. Serangan tersebut cepat dan menekan. Pada bola terakhir, ia tak sempat menghindar. Tubuhnya terhempas, senjatanya terlepas. Sebesar apapun usahamu, ucap Raja Iblis, serangan bocah sepertimu takkan pernah mencapaiku. Apa kau benar-benar yakin? Pria itu bangkit perlahan. Mantra lain dirapalkan. Cahaya baru terbentuk, senjata dengan laras panjang muncul di tangannya. Moonlight Bullet. Satu tembakan dilepaskan. Cahaya pucat melesat lurus ke mata ketiga Raja Iblis. Barrier itu retak. Ekspresi sombong berubah seketika. Dengan amarah, Raja Iblis mengumpulkan energi kegelapan yang lebih pekat. Energi itu membelit tubuh pria tersebut, mengunci seluruh gerakannya. Namun pria itu tetap tenang. Dua mantra dirapalkan bersamaan. Peluru yang dilepaskan kini bersinar keemasan, menembus tekanan energi dan menghantam dahi Raja Iblis. Rasa sakit memaksanya melepas kendali. Ikatan terlepas. Tak menyia-nyiakan kesempatan, pria itu meraih senjata yang terjatuh dan melompat ke depan. Apa kau tahu berapa lama aku bermain di World 2.0? Saatnya melihat akhir cerita. Satu tembakan terakhir dilepaskan, segalanya berakhir. Game itu tamat. Magic Marksman World 2, ternyata cukup seru.
Pria itu bersandar santai di kursinya. Tanpa ragu, ia memilih versi berikutnya, World 3, kali ini ia memilih Mage, namun bukan Mage biasa. Ia mengaktifkan Karma World System, sistem berisiko tinggi yang memberikan penalti demi kekuatan tambahan. Kebanyakan pemain menghindarinya. Ia justru menumpuk penalti, memaksimalkan seluruh statistik sihir Ultimate Mage. Mungkin karakter ini akan sakit parah, gumamnya ringan. Tidak masalah, ini hanya game. Karakter selesai dibuat, game dimulai. Namun, dunia di sekitarnya berubah, dan ia bukan lagi seorang pemain. Ia telah menjadi karakter itu sendiri. Ingatan terakhirnya adalah halaman pemuatan sebelum permainan dimulai. Lalu ketika layar itu lenyap, cahaya hitam mengalir keluar dari kehampaan. Gravitasi yang tak wajar menarik seluruh tubuhnya, meremas kesadarannya seperti tangan raksasa. Rasanya bukan jatuh, melainkan ditelan. Dunia memudar dan gelap mengambil alih. Kapan kau akan bangun, Lenoch? Suara itu membangunkannya dengan kasar. Kesadarannya kembali perlahan, disertai rasa nyeri yang menyebar di sekujur tubuh. Player itu kini telah menyatu dengan karakter yang ia ciptakan sendiri, seorang pria kurus, rapuh, dan sakit-sakitan bernama Lenoch. Belum sempat ia memahami keadaannya, pria yang sama kembali membentaknya, memerintahkannya untuk bangun dan bekerja. Di sekelilingnya, para pekerja lain hanya tertawa sinis. Bagi mereka, Lenoch bukan rekan. Ia hanyalah tontonan singkat sebelum benar-benar lenyap. Namun di antara banyak wajah dingin itu, ada satu ekspresi yang berbeda. Pria yang tadi marah-marah itu segera membungkam cemoohan dengan teriakan keras, memaksa semua orang kembali bekerja. Kau memesan Viper bukan? Tanyanya singkat. Van mengangguk. Ia akan menyerahkannya begitu barang itu tiba. 3 hari berlalu sejak player itu terbangun sebagai Lenoch. Ia masih belum memahami sepenuhnya tempat ini. Sebuah pabrik atau sesuatu yang menyerupainya. Yang mengejutkan adalah betapa cepat tubuh ini terbiasa dengan penderitaan. Setiap hari mereka bangun sebelum matahari terbit, bekerja tanpa henti hingga kelelahan menggerogoti kesadaran. Sebagai penutup hari, mereka hanya diberi semangkuk bubur yang lebih menyerupai sisa. Saat Lenoch mencoba bertanya, tak ada yang menanggapi. Bukan hanya karena pengawasan ketat, melainkan karena mereka telah menganggapnya orang mati. Dengan tubuh selemah itu, siapapun yakin Lenoch tak akan bertahan lama. Ketika tangannya gemetar dan pekerjaannya terjatuh, pengawas segera berteriak dengan amarah yang tak disembunyikan. Lenoch hanya bisa batuk pelan sambil meminta maaf. Melihat kondisinya yang semakin buruk, sang pengawas memerintahkan Van yang berdiri di sampingnya untuk memindahkan Lenoch ke pojok agar tidak mengganggu yang lain. Van diam. Ia tidak bergerak. Kurasa aku akan mati karena tubuh ini, gumam Lenoch dalam hati. Namun, satu-satunya hal yang masih utuh adalah talenta magic. Jika ia bisa memunculkannya, mungkin masih ada jalan keluar. Dengan tubuh rentan, Lenoch mulai bergerak perlahan, memanfaatkan celah pengawasan. Lorong pabrik itu panjang dan sunyi. Udara terasa berat, hingga akhirnya ia melihat cahaya samar dari balik sebuah pintu. Di luar, 2 pria sedang berbincang. Lenoch mengintip dan mendengarkan. Satu kata membuat napasnya tertahan. Black Mage. Itu cukup untuk memastikan dugaannya. Sihir benar-benar ada di dunia ini. Tak lama, salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah benda kecil. Mereka menyebutnya Viper, model terbaru dari Calvin and Cubs. Dan saat itu, Lenoch merasakan sesuatu. Mana. Sensitivitasnya terhadap mana membuat seluruh tubuhnya bergetar. Seolah ada lonjakan halus namun dahsyat yang menyebar dari napas ke tulang. Sesuatu yang pecah, membuka batas yang selama ini tertutup. Bukan indera keenam, bukan mata ketiga, melainkan alter ego, kesadarannya sebagai penyihir. Mana mengalir dari udara, menyatu dengan dirinya. Kekuatan dasar dunia ini, dorongan eksistensi yang selama ini tak ia sadari, kini terasa nyata. Aneh namun akrab. Malam tiba. Di balik selimut tipis tempat para pekerja beristirahat, Lenoch membentuk sihir kecil di telapak tangannya. Mana yang ia rasakan cukup untuk melarikan diri jika ia berhati-hati. Ia butuh cara untuk bergerak tanpa menarik perhatian. Lalu sebuah ide muncul. Dengan mantra light sederhana, ia memanipulasi cahaya di wajahnya. Seketika rautnya tampak pucat dan panas seperti orang yang berada di ambang kematian. Ia yakin tak ada yang akan peduli pada seseorang yang sekarat. Sementara itu, di depan pintu ruangan pengawas, Van mengetuk pelan dan menyerahkan Viper yang dijanjikan. Pengawas memuji kerjanya lalu menawari 1 unit untuk Van coba.
Van menolak, namun desakan terus datang hingga akhirnya ia menerimanya tanpa memakainya. Sebelum Van pergi, pengawas berpesan singkat untuk mengurus Lenoch. Jangan sampai masalah itu mencoreng citranya saat anggota serikat datang. Van terdiam sejenak. Baik, mengerti. Pagi datang dengan suara keras dari speaker. Para pekerja bangun dengan tubuh setengah mati, namun satu orang tetap terbaring. Lenoch. Wajahnya tampak sekarat, tak ada yang menolong, tak ada yang bertanya, hanya tatapan jijik dan cemoohan yang berlalu. Lalu Van datang memerintahkan mereka untuk menyingkir. Ia berdiri di depan Lenoch, merogoh sakunya untuk mengambil sesuatu. Lenoch menegang, ini di luar rencananya. Minum ini, kata Van pelan. Viper, enhancer aktif, akan meningkatkan kekuatan fisikmu sementara. Tanpa menunggu jawaban, Van menyerahkannya lalu pergi. Itu mungkin murahan, tambahnya, tapi cukup untuk jalan yang ada di depanmu. Lenoch langsung meminumnya. Vitalitasnya melonjak, tubuhnya terasa hidup kembali. Orang itu Van, dia melakukan tugas menuju ruangan pengawas kan. Rencana melarikan diriku berubah, gumam Lenoch dalam hati. Rencananya berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak terbangun di dunia ini, Lenoch melihat jalan yang benar-benar terbuka di hadapannya. Singkat cerita, rencana Lenoch pun mulai dijalankan. Di sebuah basement pabrik yang remang, beberapa pekerja sibuk mengangkut peti-peti ke dalam mobil box. Suasana tidak sepenuhnya tenang. Seorang anggota serikat terdengar memarahi salah satu pengawas karena barang yang datang tidak sesuai pesanan. Meski sang pengawas mencoba membela diri, tekanan dari orang-orang serikat membuatnya tak berdaya. Ia akhirnya menunduk dan meminta maaf. Wajahnya jelas menyimpan kekesalan. Tak lama kemudian, Lenoch mendekat ke arah pengawas botak yang sedang duduk mencatat barang. Maaf, aku mendapat tugas untuk pergi ke ruang direktur, tapi ruangannya terkunci, ucap Lenoch tenang. Apa kau tidak lihat aku sedang sibuk sekarang? Tugas apa? Tanya pengawas botak itu yang sudah kesal sejak awal karena tingkah orang-orang serikat yang seenaknya. Di sini tertulis Viper, jawab Lenoch. Raut wajah pengawas itu semakin masam. Dalam kondisi emosi yang belum reda, ia mengambil kunci sambil menggerutu dan menyuruh Lenoch mengikutinya. Sepanjang jalan, umpatan kecil terus keluar dari mulutnya. Sesampainya di depan ruangan tujuan, pengawas itu menyuruh Lenoch segera masuk. Namun saat ia menoleh kembali, Lenoch sudah bersiap. Dalam hitungan detik, sebuah serangan sihir petir dilepaskan. Tubuh pengawas itu langsung roboh dan tak lagi bergerak. Lenoch mengambil kunci yang terjatuh. Apa ini kunci mobilnya? Gumamnya pelan. Ia menutup pintu rapat-rapat untuk menghindari kecurigaan, lalu mulai menyusuri ruangan. Fokus utamanya adalah barang bernama Viper. Selain itu, ia juga mengambil beberapa perlengkapan lain, termasuk sebuah pistol, dan mengganti pakaiannya. Namun saat ia hendak menggunakan Viper, suara langkah mendekat terdengar. Apa ini? Bau Viper? Bentak seseorang sambil membuka pintu dengan kasar. Pria itu terdiam saat melihat rekannya tergeletak di lantai. Mark, kesempatan itu dimanfaatkan Lenoch untuk kembali menyerang, namun kali ini gagal. Pria tersebut mundur beberapa langkah, wajahnya tegang. Siapa kau? Ucapnya, lalu terhenti. Tunggu. Kau Lenoch? Ia bersiap menyerang, tapi Lenoch lebih dulu mengarahkan pistol ke arahnya. Suasana langsung membeku. Pria itu mengangkat kedua tangannya ketakutan. Dengan suara gemetar, ia meminta maaf dan mengaku hanya menjalankan perintah. Ia berjanji akan merahasiakan semuanya jika dibiarkan hidup. Lenoch tahu kata-kata itu hanyalah upaya bertahan. Tiba-tiba suara lain terdengar dari luar. Ade, kau di sana? Pria di hadapan Lenoch, Ade, panik. Ia berbisik cepat, memberitahu bahwa pintu samping ruangan itu terhubung langsung ke parkiran basement. Kau bisa keluar dari sana sebelum yang lain datang, katanya lirih. Di sisi lain, pria yang memanggil Ade berjalan santai mendekat dan membuka pintu gudang. Matanya langsung membelalak melihat pemandangan di dalam. Sementara itu, di parkiran basement, lampu sebuah mobil menyala terang. Kendaraan itu melaju cepat dan berhenti tepat di depan pos penjagaan. Mark, kau sedang sibuk. Mau kemana? Tanya penjaga. Kaca mobil terbuka. Sosok di balik kemudi bukanlah orang yang ia kenal. Penjaga itu terkejut dan ketakutan saat melihat senjata diarahkan padanya. Lenoch menyuruhnya membuka gerbang. Gerbangnya sudah terbuka. Silakan pergi, tolong. Ampuni aku, ucap penjaga itu dengan suara bergetar. Handy tokinya tiba-tiba berbunyi, memerintahkan agar gerbang segera ditutup. Kubilang tutup gerbang, keluarnya sekarang. Teriak pria itu kencang.
Penjaga itu semakin panik, mencoba berdalih bahwa alat komunikasinya bermasalah sambil memohon agar Lenoch tidak melakukan apapun. Namun Lenoch hanya menatapnya dingin. "Jika aku membiarkanmu hidup, kau hanya akan menjadi masalah." Suara tembakan memecah keheningan. Kekuatan mentalku dan rasionalitasku menekan rasa takut dan rasa bersalah. Gumam Lenoch pelan. Itu satu-satunya cara untuk tetap waras. Saat senja mulai turun, Lenoch berhasil meninggalkan tempat yang baginya tak ubah seperti neraka. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk kota bernama Balkan, lampu-lampu jalan menyala terang, memantulkan bayangan orang-orang yang berlalu lalang tanpa peduli pada kekacauan kecil yang tengah terjadi. "Berhenti, hei kau yang di sana!" teriakan seorang petugas berseragam. Seorang pria berlari kencang. Langkahnya tergesa namun terarah. Petugas itu mencoba menghentikannya dengan tembakan. Namun pria tersebut terus berlari. "Sial," gumam pria misterius itu saat jalan di depannya buntu. Tak ada pilihan lain. Ia menerobos kaca sebuah gedung dan melompat ke bawah, lenyap di telan gelapnya malam. "Gila, dia melompat dari ketinggian itu," ujar salah satu petugas dengan napas tersengal. "Aku tidak melihat tubuhnya, tapi mustahil dia selamat." Petugas lain segera memberi perintah singkat. "Turun, cari di sekitar lokasi jatuhnya." Sementara itu, di sisi lain kota, Lenoch berada di tengah kemacetan jalan utama. Deru kendaraan dan cahaya neon membuatnya terdiam sesaat, matanya menyapu sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Dunia ini terasa berbeda, tidak seperti World 2.0 yang pernah ia kenal. Di kota Balkan, setiap benda, lampu, kendaraan, bahkan bangunan, terasa menyimpan aliran mana di dalamnya. "Energi ini sama seperti yang kurasakan di pabrik," gumamnya pelan. "Berarti kota ini bergantung pada kontribusi mana dalam skala besar." Namun kekaguman itu tak bertahan lama. Tubuhnya kembali berdenyut nyeri. Rasa sakit merambat perlahan, mengingatkannya pada batas rapuh yang kini ia miliki. Tangannya sempat meraih koper berisi botol Viper, lalu berhenti. "Tidak sekarang," pikirnya. Persediaannya terbatas. Dengan sisa tenaga, Lenoch mengemudikan mobil curian itu mencari tempat aman. Ia akhirnya menemukan sebuah hall kecil, menyewa satu kamar menggunakan uang yang ia temukan di saku pakaian yang diambilnya sebelumnya. Sebelum tiba, ia membuang mobil tersebut jauh dari lokasi hotel, memastikan tak ada jejak yang tertinggal. Begitu yakin dirinya aman, tubuhnya runtuh, gelap langsung menyergap kesadarannya. Ia terbangun karena rasa haus yang menyiksa. Tenggorokannya terasa kering saat ia berjalan tertatih menuju kulkas kecil di kamar. Setelah minum, efek samping Viper mulai menyerang. Mual, kepala berdenyut hebat, otot-ototnya terasa seperti ditarik paksa. Namun ia tahu satu hal, tanpa zat itu tubuhnya akan bergerak dengan bebas. Rasa lapar menyusul, sudah 12 jam ia tidak makan. Pilihannya hanya makanan kaleng dengan rasa hambar. Ia menelannya tanpa keluhan. Tak lama kemudian, telepon kamar berdering. "Waktu menginap Anda tersisa 2 jam. Apakah ingin memperpanjang?" "Iya," jawab Lenoch singkat. "Baik, biaya perpanjangan 200.000 sel. Makanan kaleng yang dikonsumsi 20.000 sel. Total 220.000 sel. Setelah pengurangan deposit 100.000, sisa tagihan Anda 120.000 sel." Lenoch terdiam. Dalam hati ia menggerutu. Harga makanan kaleng itu hampir 10% dari biaya kamar. Ia menghitung ulang uangnya, 10.000 sel. "Itu saja," bisiknya. "Aku butuh uang." Ia berniat keluar. Sebelum itu ia mencukur rambutnya dan membersihkan diri. Penampilannya kini jauh berbeda. "Cukup," katanya pelan. "Mereka tak akan mengenaliku." Siang hari di sebuah gang ramai di tengah kota, Lenoch duduk di teras toko menatap lalu lalang orang dengan pikiran tajam. Ia sadar posisinya rapuh, pengunjung ilegal tanpa identitas. Kalau begitu, kriminal, gumamnya dalam hati. Mengambil dari mereka tak akan menimbulkan masalah. Ia memusatkan mana pada indera pendengarannya. Suara-suara kota berlapis-lapis masuk ke benaknya, namun bukan itu yang ia cari. Bukan ini. Ia memperdalam fokusnya, menyingkirkan kebisingan satu persatu, hingga akhirnya sebuah percakapan tertangkap jelas. "Aku sudah bilang bawa uang curiannya, kau pikir aku bercanda?" Lenoch langsung berdiri. Ia bergerak menuju sumber suara, langkahnya tenang namun pasti. Saat mengintip dari kejauhan, kepalanya kembali berdenyut. "Tubuh sialan," keluhnya pelan. Tanpa ragu lagi, ia mengambil Viper dari sakunya dan menelannya. Napasnya menata ulang. Dunia terasa lebih tajam. "Sekarang," gumamnya dengan tatapan dingin, "mari kita ambil sedikit uang."
Di pojok sebuah gang sempit, tempat yang akan Lenoch datangi, terdengar suara benturan keras. Seorang pria terdorong dan tersungkur ke tumpukan sampah yang basah. "Hei, katakan apa yang kami perintahkan waktu itu," bentak seorang pria sambil menarik kerah baju korban. Tubuh pria malang itu gemetar, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ia diangkat kembali dengan kasar, dipaksa berdiri. Amarah jelas terpancar dari mata pelaku, uang yang seharusnya menjadi miliknya telah menghilang, dan pria di hadapannya dianggap sebagai penyebabnya. "Aku tidak berbohong. Uang itu benar-benar hilang di jalan," ucap korban dengan suara bergetar. Alasan yang sama, untuk kesekian kalinya. Salah satu teman pelaku mendecak kesal. Ia melangkah maju, mengeluarkan senjata tajam, dan menyeringai tipis. "Kalau begitu, mungkin kita ambil saja gantinya." Pria malang itu membeku. Dengan putus asa ia memohon, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Saat ia menutup mata, bersiap pada hal terburuk, sambaran petir menghantam dua pria itu dari belakang. Tubuh mereka roboh seketika, tak berdaya. "Mudah sekali," ucap Lenoch santai, seolah baru saja menyelesaikan hal sepele. Pria yang selamat justru semakin ketakutan. Bukan lega, melainkan ngeri. Sosok yang baru muncul itu mengalahkan dua orang dengan begitu mudah. Lenoch tak memedulikannya. Ia berjongkok memeriksa saku kedua pria yang tergeletak. "Oh, 700.000 sel," gumamnya. "Cukup untuk obat dan pakaian." Saat meraba lebih jauh, jemarinya menyentuh sebuah benda ramping, mirip pulpen. Jangan dekatkan itu ke aku," teriak pria malang itu panik. "Itu laser cutter, Dick. Sudah dimodifikasi secara ilegal. Itu senjata." Lenoch mengamati benda itu sesaat, lalu menyelipkannya ke dalam saku tanpa ekspresi. Setelah selesai, ia berdiri dan menoleh untuk pertama kalinya pada pria tersebut. Tatapannya dingin. "Aku tak akan mengatakan apapun pada siapapun," ucap pria itu tergagap, buru-buru. "Semua orang bisa mengatakan itu," balas Lenoch datar. "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan?" tanya pria itu, hampir berlutut. Lenoch terdiam sejenak sebelum bertanya, "Aku baru di kota ini. Kau tahu pekerjaan yang tidak membutuhkan identitas?" Ia menambahkan, "Lebih baik lagi jika berhubungan dengan magic." Malam pun tiba. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, Lenoch berdiri di depan sebuah gang gelap. Di sana hanya ada sebuah bangunan sederhana, diterangi lampu redup yang nyaris tak berguna. Sebuah bar atau setidaknya terlihat seperti itu. "Tempat ini terlihat seperti kedok," gumamnya. "Kalau begitu, aku juga tak perlu menunjukkan wajah asliku." Ia menyentuh wajahnya. Dalam sekejap, rautnya berubah. "Di dunia ini, aku tak bisa mempercayai siapapun." Pintu terbuka. Bartender langsung menoleh refleks saat Lenoch masuk. Lenoch duduk di depan meja bar. "Yang ringan saja." Minuman disajikan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum Lenoch bertanya, "Apa ada pekerjaan yang membutuhkan seorang mage?" Bartender terdiam. Ia lalu menjentikan jari ke gelas yang ia pegang. Tak lama kemudian, seorang wanita berambut sedikit berantakan masuk sambil menguap. "Hei, jam kerja sudah lewat. Apa maumu?" "Dia seorang mage," jawab bartender singkat. Wanita itu mendekat, menatap Lenoch dari ujung kepala hingga kaki. Raut wajahnya jelas menunjukkan keraguan, namun ia tak mempermasalahkan penampilan. "Aku Jenny," katanya. "Namamu?" "Van," jawab Lenoch singkat. Nama aslinya terlalu berbahaya untuk diucapkan. "Oke, Van, pasti ada yang mengarahkanmu ke sini. Kau butuh pekerjaan, kan?" Ia menyilangkan tangan. "Tapi aku tak akan terkesan kalau engkau hanya menguasai magic dasar." Lenoch membuka telapak tangannya. Krak, listrik muncul berdesis pelan, tanpa lingkaran sihir, tanpa mantra. Jenny dan bartender itu terdiam. Magic tipe listrik, langka, dan cara penggunaannya tidak biasa, tak butuh waktu lama. "Bagus," ujar Jenny akhirnya. "Kita buat kontraknya. Kau baru di kota ini, jadi kau tak akan pilih-pilih pekerjaan, kan?" "Apa saja," jawab Lenoch. "Selama bukan membunuh manusia tak bersalah." "Tenang saja." Jenny menyerahkan sebuah daftar bounty. Targetnya, Taylor Even, seorang scavenger. 4 hari lalu, ia mencoba menguji sistem keamanan Achilles. "Dia gagal?" tanya Lenoch. "Tak mungkin scavenger kelas rendah menembus sistem itu," jawab Jenny. "Yang lain mati. Hanya Even yang lolos. Achilles menyerahkan kasus ini padaku. Hadiah, 3 juta sel. Cukup untuk menangkap tikus." Lenoch melirik catatan tentang sampel darah. Ia memintanya. Jenny mengira Lenoch akan menggunakan Blood Mage. "Jangan terlalu percaya pada mereka," katanya. "Mereka mata duitan." Meski begitu, sampel tetap diberikan. Di luar bar, Lenoch meletakkan sampel darah di atas aspal. "Aku tak butuh Blood Mage," gumamnya. "Cukup magic biasa." Dari ingatannya, magic yang ia ciptakan di World 2.0, ia memilih satu, Bloody Chase, kelas Hunter. Aura gelap merayap keluar, menyelimuti darah itu, lalu berubah wujud menjadi ular merah kehitaman. Ular itu meluncur, menyusuri malam, mendekati targetnya. Hingga akhirnya, ia berhenti. Di dekat rel kereta api yang sepi, seorang pria duduk termenung. Ia merasakan sesuatu.
dan menoleh perlahan. Apa itu tadi? Kabut merah menipis. Lennox muncul dari baliknya, menatap lurus ke arah pria itu. Ketemu Taylor Evans. Evans bereaksi seketika. Begitu menyadari kehadiran Lennox, ia langsung berbalik dan berlari menjauh tanpa ragu. Sial, bagaimana dia bisa menemukan keberadaanku? Gumamnya, berusaha memperlebar jarak. Lennox sedikit terkejut, bahkan kecewa. Ia telah menyiapkan berbagai antisipasi, mengira Evans akan melawan atau setidaknya menggunakan serangan berbahaya. Namun kenyataannya, pria itu justru melarikan diri secepat mungkin begitu tertangkap basah. Lennox tahu batas tubuhnya, mengejar secara fisik hanya akan membuang tenaga, dan ia sendiri belum sepenuhnya percaya diri dengan serangan jarak jauh konvensional. Setelah menimbang singkat, ia mengangkat tangannya dan membentuk sebuah mantra. Sebuah magic berwujud getaran suara terkumpul di telapak tangannya, sound wave. Begitu sasaran terkunci, Lennox melemparkannya ke arah Evans. Gelombang itu melesat cepat, mengejar tanpa ampun, lalu menghantam punggung Evans dengan telak. Dampaknya langsung terasa. Keseimbangannya hancur, pendengarannya terguncang. Evans terjatuh, meringkuk sambil menekan telinganya, napasnya kacau. Lennox melangkah maju untuk mengamankannya. Namun pada saat itu, sebuah serangan mendadak melesat ke arah Evans, sesuatu yang sama sekali tak terlihat oleh mata biasa. Untungnya, Lennox sudah bersiap. Perisai yang ia pasang sebelumnya bergetar keras saat menerima hantaman tersebut, namun tetap bertahan. Tanpa menunggu lama, Lennox segera merapalkan mantra lain, membentuk barrier yang jauh lebih kokoh. Perlindungan yang bahkan mampu menahan serangan berat untuk sementara waktu. Ia kemudian menyebarkan mananya ke segala arah, memperluas jangkauan deteksi. Namun hasilnya nihil. Lennox menyipitkan mata. Jaraknya terlalu jauh. Atau dia menggunakan kamuflase yang tak bisa dilacak mana. Ia melirik Evans yang masih tergeletak, jelas tak lagi mampu bergerak dengan normal. Sniper itu mencoba membungkamnya, pikir Lennox. Scavenger ya, tak penting. Aku tak peduli apa yang terjadi pada mereka. Tatapannya mengeras. Tapi kalau mereka ikut campur urusanku, ceritanya berbeda. Ia mengarahkan pistolnya ke arah Evans. Nama Van tidak pernah dimaksudkan untuk diremehkan. Suara tembakan menggema singkat, tegas tanpa ragu. Lennox menurunkan senjatanya. Semakin banyak yang tahu reputasi Van, semakin sedikit yang berani menghalangi jalanku. Pada saat yang sama, resonansi mana milik si sniper mendadak kacau, tak stabil. Gangguan itu cukup untuk memberi Lennox petunjuk jelas tentang posisinya. Ketemu. Listrik mulai berkumpul di tangan Lennox, berderak halus namun syarat tekanan. Energinya terus meningkat, padat dan terkendali. Masih dalam jarak 1 kilometer, cukup dekat. Ia mengingat salah satu magic dasar yang pernah ia pelajari. Mantra yang memusatkan kekuatan petir dalam satu titik, lalu memanggilnya dari langit. Listrik di tangannya tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, si sniper yang masih mengamati merasa jantungnya berdegup tidak wajar. Apakah dia menemukan lokasiku? Langit di atasnya perlahan menggelap. Awan berkumpul, berputar, dan suara gemuruh rendah mulai terdengar. Thunder calling. Sambaran petir turun lurus dari langit, menghantam titik itu dengan kekuatan dahsyat. Ledakan suara menggema, mengguncang area sekitar. Lennox menghela napas perlahan. Ini jauh berbeda dari game, gumamnya. Sekarang aku bisa mengatakan tanpa ragu, aku adalah seorang lightning mage. Ia bergerak mendekati lokasi sambaran, namun tak menemukan jejak apapun. Dia kabur, simpulnya. Tak masalah, ini sudah cukup sebagai peringatan. Nama Lightning Mage Van akan mulai dikenal. Tak lama kemudian, Lennox kembali ke bar tempat Jenny berada. Ia melemparkan sebuah kantung ke lantai dan berkata singkat, "Ini Taylor Evans." Beberapa pelanggan menoleh bingung. Sang bartender menghela napas panjang. "Ada pintu belakang," katanya datar. "Gunakan itu lain kali." Ia mengambil kantung tersebut. "Aku yang urus, kau bisa masuk duluan." Di belakang bar, sang bartender memeriksa dengan cepat dan teliti. Penyebab kematian jelas, tidak ada tanda manipulasi mana. Identitasnya cocok, ini memang Taylor Evans. Lennox mengangkat alis. "Kau koroner?" "Kurang lebih," jawab bartender itu. "Hadiahmu 2.700.000 sel, setelah dipotong biaya pemrosesan 10%. Metode pembayaran, transfer bank, saham, atau kripto." Lennox terdiam sejenak. Bahkan istilah finansialnya sama seperti di bumi. Jenny muncul sambil tersenyum. "Oh, cepat sekali. Sepertinya kau memang butuh uang, ya." Ia duduk santai dan menatap Lennox penuh minat. "Jadi, bakat apa yang kau miliki sampai bisa menemukannya dan menyelesaikan pekerjaan secepat ini?" "Aku cuma beruntung," jawab Lennox datar. Suasana mendadak hening, seolah udara di ruangan itu ikut menahan napas.
Jenny menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Baiklah, karena kau sekompeten itu, kurasa tidak masalah jika kita terus bekerja sama. Lennox tidak menunjukkan keberatan sedikit pun. Tak lama kemudian, Jenny menyuruhnya pulang. Untuk saat ini, ia harus menyerahkan Evan kepada Achilles dan menyelidiki tujuan sebenarnya dari scavenger. Apa ini masih terlalu cepat untukmu mempercayaiku? Tanya Lennox sebelum pergi. Jenny menoleh, sorot matanya tenang, namun penuh perhitungan. Kurasa kita berada di frekuensi yang sama. Anggap saja kita hanya butuh waktu untuk saling mengenal. Seperti pacaran. Lennox terdiam sejenak. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Ia berdiri lalu melangkah pergi tanpa menoleh kembali. Beberapa saat setelah kepergiannya, bartender mendekati Jenny. Hey Jenny, aku mencoba menembus jaringan scavenger, dan aku menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah rekaman video diputar di hadapan Jenny. Di layar itu terlihat dengan jelas apa yang Lennox lakukan sebelumnya, saat dimana dia mengejar Evan dan saat dia menyerang si sniper. Mata Jenny membesar, kekaguman tak bisa ia sembunyikan. Keesokan harinya, siang itu, Lennox menghabiskan waktunya di perpustakaan kota Balkan. Ia mencari informasi tentang sistem sihir di dunia ini, dan lebih dari itu, cara memperpanjang umur yang terus terkikis oleh sistem karma, seperti lilin yang terbakar perlahan. Sihir yang berhubungan dengan waktu, gumamnya pelan. Mungkin ada jawabannya di Unique Magic tingkat tinggi, sambil duduk santai. Lennox membaca berbagai teori sihir. Tak hanya membaca, ia juga mempraktikkan konsep-konsep dasar yang tertulis di sana. Ia mengalirkan sedikit mana ke telapak tangannya. Pola cahaya samar muncul, berubah mengikuti aliran yang ia kendalikan. Di sini tertulis, mage tingkat 8 ke atas bisa memodifikasi pola ini. Gumamnya penasaran. Aku tak tahu seberapa kuat level 8 itu, tapi setidaknya aku berbakat. Tanpa ia sadari, waktu berlalu hingga sore. Dari semua yang ia pelajari, hanya 2 kesimpulan besar yang ia dapatkan. Sihir terbagi menjadi 2 kategori utama, Unique Magic dan Common Magic. Unique Magic adalah jenis sihir khusus yang bisa dipelajari satu oleh setiap mage, bersifat unik dan jauh lebih kuat. Sementara Common Magic tidak terlalu dalam, namun fleksibel dan dapat diterapkan ke berbagai kondisi tanpa terikat atribut tertentu. Semakin banyak pertanyaan dan hampir tak ada jawaban, gumam Lennox pelan. Aku bahkan tak menemukan satu pun Unique Magic yang berhubungan dengan waktu. Ia menghela napas panjang, hampir menyerah. Namun tepat saat itu, ia menyadari seseorang telah memperhatikannya sejak tadi. Seorang perempuan berdiri di belakangnya, menatapnya dengan ekspresi rumit. Kalau kau ingin menjadi mage, katanya tiba-tiba, harapan hanya akan membuat orang menderita. Ia mengambil beberapa buku yang tadi dibaca Lennox. Aku hanya merasa sedih melihatmu membaca semua ini seharian. Tapi buku-buku ini tak akan menjadikanmu mage. Kau sudah terlambat. Nada suaranya getir. Sihir bukan sesuatu yang bisa dipelajari sendirian. Kau butuh sekolah, universitas, dan itu pun memerlukan dana. Bahkan jika kau berhasil masuk, belum tentu kau mendapatkan apa-apa. Matanya tampak dipenuhi penyesalan. Ia tersadar bahwa dirinya terlalu banyak bicara pada orang asing, lalu segera meminta maaf. Saat perempuan itu hendak pergi, Lennox angkat suara. Nasihatmu itu dari pengalaman pribadi ya? Langkahnya terhenti. Mata perempuan itu membesar. Lennox berdiri. Bukankah terlalu cepat menyerah jika kita masih seorang murid? Bukankah lebih baik mencoba segalanya sejauh yang kita mampu? Perempuan itu terdiam lama, lalu mendekat dan menyerahkan sebuah kartu nama. Kamu benar-benar konyol, katanya pelan. Tak kusangka engkau menanggapi kata-kataku seperti itu. Jika kita bertemu lagi, akan kuperlihatkan sihir padamu. Ia pergi meninggalkan Lennox dengan kartu di tangannya. Universitas Labattanon Profesor Ketua, Aris Richelen. Seorang profesor, gumam Lennox lirih. Setelah keluar dari perpustakaan, Lennox berjalan menyusuri kota sambil terus memikirkan perempuan itu. Ia berhenti sejenak di depan sebuah cermin toko, menatap bayangannya sendiri, lalu menghela napas. Phew, beli bahan makanan saja. Di area pasar, suasana ramai seperti biasa. Namun tiba-tiba, Lennox mendengar suara petugas yang sedang memeriksa seseorang. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tanpa identitas apapun, ia memilih menjauh berjalan santai, seolah tak terjadi apa-apa. Tepat saat itu, sebuah suara memanggilnya. Kau memanggilku? Tanya Lennox berbalik. Seorang wanita menatapnya tajam. Kau terlihat gelisah sejak tadi. Melirik ke arah pemeriksaan seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Nada suaranya tenang, tapi penuh tekanan. Jadi katakan padaku, kau bersalah atau hanya terlalu takut? Kenapa kamu di sini? Lanjutnya, Lennox kemudian memberitahu wanita itu bahwa ia ingin membeli sayuran. Jadi kau seorang pembeli, ucap wanita itu singkat. Setelah beberapa perbincangan ringan, wanita itu kembali bertanya, jadi kamu mau beli atau tidak?
Iya, tadi aku hanya sedang berpikir mau beli apa. Belum sempat Lenoch menyelesaikan ucapannya, wanita itu sudah mengambil sebuah bawang. Ini bawang bombay, bagus untuk insomnia, katanya. Ia menawarkannya setelah melihat garis hitam yang cukup jelas di bawah mata Lenoch. Lenoch terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia memutuskan membeli beberapa bawang bombay, ditambah 5 daun bawang dan 6 paprika. Sambil memasukkan pesanan, wanita itu berkata, "Mana milikmu cukup unik." Lenoch mengangkat alis. "Apa yang Mauj sepertimu lakukan di sini?" Seketika itu juga, udara di sekitar terasa berubah. Lenoch merasakan tekanan halus yang sulit dijelaskan. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan," ucap Lenoch, berusaha tetap tenang. Wanita itu menatapnya tanpa berkedip. "Aku selalu mengingat orang yang memiliki pola mana seperti itu. Apa kamu baru datang ke Balkan?" Keringat mulai mengalir di dahi Lenoch. Ia tidak mengenal wanita itu. Namun wanita tersebut bisa mengetahui identitasnya hanya dengan tatapan. Bahkan polisi membutuhkan alat khusus untuk membaca pola mana seseorang. Yang lebih mengganggu, wanita itu tetap berbicara santai, seolah hal itu bukan sesuatu yang luar biasa. Pikiran Lenoch dipenuhi pertanyaan. "Ini 32.000 sel," ucap wanita itu tiba-tiba. Nada serius yang sebelumnya menekan Lenoch menghilang begitu saja. Wanita itu kembali seperti saat pertama mereka bertemu, penjual sayur biasa. Lenoch tersadar, membayar pesanannya, lalu segera pergi dari sana. Sambil melangkah menjauh, Lenoch menoleh sekilas. Dia bisa membaca pola mana hanya dengan mata. Entah dia memiliki kemampuan khusus atau dia magi yang sangat kuat. Keduanya sama-sama bukan kabar baik untukku, gumamnya dalam hati. Sejak hari itu, Lenoch menghabiskan waktu di kamarnya. Ia meneliti magic demi meningkatkan efisiensi kemampuannya. Namun ia masih belum menemukan apapun tentang magic bawaan miliknya, dan kondisi tubuhnya pun tak kunjung pulih. Beberapa hari berlalu. Kini Lenoch duduk berhadapan dengan Jenny. "Kamu butuh sebuah identitas?" tanya Jenny. "Iya, apa kau bisa melakukannya?" balas Lenoch. Jenny mengangguk, lalu menjelaskan bahwa harganya cukup mahal, sekitar 20 juta sel. Tangan Lenoch yang hendak mengangkat gelas terhenti sesaat. "Jangan khawatir soal harga," lanjut Jenny. "Aku sebenarnya juga ingin menyarankan pekerjaan baru untukmu. Ada banyak pekerjaan yang aman dan menghasilkan banyak uang, apalagi dengan magic yang kamu punya." "Pekerjaan seperti apa?" tanya Lenoch. "Ada permintaan dari sebuah bisnis. Bayarannya lebih besar dibanding bounty hunter. Aku tahu kamu lebih menyukai pekerjaan itu, tapi kalau ingin uang cepat, klien bisnis jauh lebih menguntungkan," jelas Jenny. Ia lalu meminta Lenoch mengikutinya ke ruangan lain untuk melanjutkan pembicaraan. Tak lama kemudian, Jenny menjelaskan target klien mereka. Sebuah pabrik make-up baru milik Charlotte Corporation di distrik 42. "Mereka memproduksi pelembab," kata Jenny. "Tapi ada bukti bahwa proses pengembangannya melibatkan banyak pengujian pada manusia." Lenoch menyimak tanpa menyela. Charlotte Corporation dikenal dengan produk anti penuaan. Secara teori, produk itu meregenerasi kulit mati. Namun ada laporan bahwa dalam pembuatannya, mereka justru mengupas lapisan kulit wajah manusia. Jenny menambahkan bahwa perusahaan itu mendapat dukungan dana dari pemerintah dan tidak peduli dengan rumor buruk yang beredar. "Klien kita kali ini adalah Varitz Corporation," lanjutnya. "Mereka baru masuk ke industri make-up dan ingin mengalahkan Charlotte." Jenny lalu menjelaskan 2 permintaan dari Varitz. Pertama, hacking dan infiltrasi untuk mencuri data produksi dengan bayaran 350 juta sel. Kedua, menghancurkan pabrik tersebut hingga tidak bisa beroperasi kembali dengan bayaran 50 juta sel. Karena permintaan pertama hampir mustahil, Lenoch memilih yang kedua. "Aku ambil yang menghancurkan pabrik," katanya. "Mantap." Setelah mendapat persetujuan, Jenny memberitahu bahwa ia akan memperkenalkan seorang partner untuk misi tersebut. Pintu ruangan terbuka dengan suara keras. Seseorang masuk dengan langkah penuh energi. "Yo, halo," sapa pria itu. "Deadpool lagi sepi job. Sekarang nyasar ke Manwa, guys." "Apa itu?" gumam Lenoch bingung. Jenny berdiri dan memperkenalkan pria tersebut. "Ini Dylan O'Casey, mercenary yang berafiliasi dengan Antares. Dia terkenal karena jasanya murah." Lenoch dan Dylan berjabat tangan, saling menyapa singkat. "Aku rasa pekerjaan ini akan terlalu berat kalau dikerjakan sendirian," kata Jenny. "Karena itu aku membentuk tim berisi 2 orang. Lenoch mengangguk, meski sedikit tidak senang. "Lain kali beritahu aku lebih dulu kalau harus bekerja dengan orang lain." "Kalau begitu, kita bagi 250 juta sel itu?" tanya Lenoch. "Dan Jenny ambil bagian juga?" sela Dylan santai.
Jenny menggeleng. Ini kesalahanku karena tidak memberitahu dari awal. Aku tidak akan mengambil bagian. Setelah pembicaraan singkat dan sedikit candaan, Jenny berkata, "Baiklah, sekarang mari kita lihat denah pabriknya." Suasana ruangan pun berubah menjadi serius.